Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat biasa. Alhamdulillah luar biasa ya. Baiklah, sebelum kita memasuki pelajaran kita pada sore yang berbahagia ini, maka sebelumnya di sini marilah sama-sama kita membacakan doa sebelum belajar agar pembelajaran kita, ilmu yang kita peroleh pada hari ini mendapat berkah tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada ketua kelas, ayo bimbing buat teman-temannya untuk sama-sama membacakan doa belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih ya kepada anak-anak ibu. Sebelumnya di sini ibu mau mengabsen anak-anak ibu ya. Kira-kira siapa anak-anak ibu yang belum datang, yang tidak datang? Fahmi nggak masuk, Bu. Fahmi, Bu. Zulfahmi ya. Ya. Karena pandemi kita tatap mukanya jarang, kemudian jarang masuk. Kira-kira Bu Zulfahmi ini tidak datang, sakit atau gimana mungkin ya? Mudah-mudahan tidak ada apa-apa ya anak-anak ya. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada sore hari ini, yaitu pelajaran yang keempat, maka terlebih dahulu ibu ingin bertanya kepada anak-anak ibu, yang mana pembelajaran yang ketiga kita kemarin itu adalah mengenai Asmaul Husna. Siapa yang ingat pelajaran Asmaul Husna kita minggu kemarin? Ayo, siapa yang ingat? As-Somad. As-Somad artinya apa anak-anak ibu? Maha dibutuhkan. Ya, kemudian apa lagi anak-anak ibu? Setelah As-Somad pembelajaran kita kemarin? Al-Muqtadir ya. Setelah Al-Muqtadir apa? Al-Muqaddim, Al-Baqi. Ya, jadi anak-anak ibu harus ingat pembelajaran yang sebelumnya, walaupun kita sudah memasuki pembelajaran kita yang sekarang ini, ya, yang mana Asmaul Husna ini memang harus sering kita baca dimanapun kita berada. Itu tandanya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pembelajaran kita pada sore hari ini adalah materi yang keempat, yaitu sikap kebiasaan aku siap membayar zakat tepat waktu. Jadi pembelajaran kita mengenai zakat itu adalah termasuk kepada rukun apa anak-anak ibu? Islam. Ya, rukun Islam yang keberapa? Islam, Bu. Keempat. Anak-anak ibu ini kurang semangat nampaknya ya, karena udah sore, udah kecapean, udah ngantuk anak ibu. Iya, Bu, ngantuk. Iya, supaya lebih semangat, ayo kita tepuk semangat dulu. Di awal tadi kita sudah tepuk semangat, sekarang kita tepuk semangat lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Iya. Jadi anak-anak ibu harus tetap semangat walaupun sudah sore hari, karena kita belajar itu adalah menuntut ilmu adalah kewajiban bagi kita ya anak-anak ibu semuanya ya. Jadi menuntut ilmu supaya kita adalah merupakan jendela dunia ya. Bagaimana kita supaya tahu perkembangan dunia. Baiklah, pada pembelajaran mengenai zakat ini, di sini ada tujuan pembelajarannya dan anak-anak ibu harus membacanya. Apa itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Kemudian kompetensi dasar dari pembelajaran kita yaitu memahami hikmah zakat, infak dan sedekah sebagai implementasi dari Baik dengan sinyal ibu ini.
Jadi pada sore hari ini juga kita juga akan membahas macam-macam zakat. Yang pertama yaitu adalah zakat fitrah. Apa anak-anak? Apa anak-anak Ibu? Zakat Iya, fitrah, Bu. zakat fitrah. Anak-anak Ibu tahu apa itu yang dimaksud dengan zakat fitrah? Bayar duit, Bu. Bayar duit, uang. Bayar makanan pokok, Bu. bayar uang. Ya, Zakat zakat beras, fitrah Bu. ini ya, pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kilogram atau 3,5 liter setiap orang. Jadi beras atau bahan makanan pokok yang telah terkumpul tersebut akan dibagikan kepada amil zakat, ya. Jadi zakat fitrah ini gunanya adalah untuk membersihkan diri kita. Siapa yang tahu kapan zakat fitrah ini kita lakukan? Nak? Kapan kita bayar? Bulan Ramadan, Bu. Iya, pada bulan Ramadan, ya. Di dalam surah At-Taubah ayat 103 Allah berkata, Allah berfirman, "Uzmin amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Kata Allah, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Ya. Ini. Jadi kegunaan daripada zakat fitrah itu adalah membersihkan, mensucikan jiwa kita. Jadi dalam 1 tahun ada berapa kali kita berzakat fitrah anak-anak Ibu? 1 tahun. 1 kali. Iya. Kali, Bu. 1 kali, yaitu pada bulan Ramadan. Jadi yang dikeluarkan adalah berupa makanan pokok. Ya, berupa makanan pokok. Jadi makanan pokok kita apa? Beras. Itu beras. Ya, beras. Kalau di daerah lain ada berupa kurma maupun gandum. Jadi tadi sebagaimana yang telah Ibu perlihatkan kepada anak-anak Ibu, ukuran daripada zakat fitrah itu tadi ada berapa tadi, Nak? 3,5 takarannya? kilo. 2,5 kilo atau 3,5 liter Liter. beras atau bahan makanan pokok lainnya. Kira-kira kalau diganti dengan uang boleh apa tidak? Boleh. Boleh, Bu. Boleh. Ya, boleh diganti dengan uang, ya. Jadi di sini di dalam mengeluarkan zakat fitrah itu ada syarat wajib daripada zakat fitrah, atau orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu ada kriterianya. Jadi syarat wajib zakat fitrah itu ada 3. Yang pertama Islam. Jadi tidak wajib bagi orang di luar Islam untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian yang kedua yaitu mempunyai harta melebihi keperluan makan dan minum bagi diri dan tanggungan pada malam dan siang hari raya. Ini. Jadi anak-anak Ibu, zakat fitrah ini memang sangat diwajibkan kepada kita karena itu tadi adalah untuk membersihkan jiwa kita. Dalam 1 tahun hanya sekali diwajibkan, hanya 2,5 kilo. Ini bagi orang yang tidak mampu maka dia tidak punya kewajiban untuk fitrah. Jadi syarat wajib zakat fitrah yang selanjutnya yang ketiga yaitu apa? Hidup pada akhir Ramadan dan awal Syawal. Nah ini. Kalau seandainya anak-anak Ibu punya mama di rumah, ketika hari raya mama kamu melahirkan, ya kira-kira dikeluarkan nggak zakat fitrahnya ini sayang nak? Kira-kira dikeluarkan nggak zakat fitrahnya? Ya dikeluarkan karena syarat wajib zakat fitrah itu adalah yang pertama Islam, yang kedua mempunyai harta melebihi
keperluan makan dan minum bagi diri dan tanggungan di keluarga itu pada malam hari raya dan pada hari raya tersebut. Kemudian hidup pada akhir Ramadan dan awal Syawal. Jadi di sini anak-anak ibu, ya, bila mama kamu melahirkan, ya, maka wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi adik kamu yang baru Lahir. Iya, pintar ya Wahyu ya. Jadi manfaat atau hikmah daripada zakat dalam kehidupan kita itu, ya, ini dia nak ya, ada 5. Pertama, sebagai rasa tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah tidak terlalu banyak permintaannya kepada kita, hanya 2,5 kilo atau 3,5 liter makanan pokok yang harus kita keluarkan per orang, ya, tahun ini. Jadi sebagai rasa tanda syukur, ini manfaat atau hikmah daripada zakat itu. Kemudian melaksanakan kewajiban agama, yaitu bagian daripada rukun apa tadi nak? Rukun Islam, Bu. Rukun Islam yang keempat. Kemudian zakat fitrah juga hikmahnya, manfaatnya adalah untuk mensucikan, ya, mensucikan diri kita. Ya. Selanjutnya juga zakat fitrah ini juga mendidik agar bersifat mulia dan pemurah. Nah, ini, ya. Jadi di dalam harta kita ada milik orang lain. Jadi milik orang lain itulah yang harus kita keluarkan. Kalau khusus zakat fitrah untuk mensucikan diri kita. Selanjutnya zakat fitrah juga, ya, adalah untuk membersihkan diri dari sifat kikir dan tamak. Ya. Ini. Jadi dari awal bulan Ramadan, itu masuk bulan Ramadan, anak-anak ibu sudah bisa membayar zakat fitrah. Kira-kira siapa yang membayar zakat fitrah anak-anak ibu ini? Sudah semua, Bu. Iya, orang tua, ya Wahyu ya. Jadi yang membayar zakat fitrah kita adalah orang tua kita yang punya kewajiban. Kecuali nanti anak ibu seperti Wahyu udah dewasa, ya, gantian Wahyu lagi yang membayarkan zakat fitrah orang tua kita. Itu tanda tanggung jawab kita kepada orang tua kita. Ya, nih. Jadi di dalam mengeluarkan zakat fitrah mendidik kita jangan mempunyai sifat kikir, ya. Jadi kita diharuskan mempunyai sifat dermawan. Jadi zakat fitrah ini sedapat mungkin kita usahakan, kita keluarkanlah, karena 1 tahun 2,5 kilo beras atau makanan pokok yang harus kita makan. Sekiranya makanan pokok kita itu beras, harganya 1 kilonya itu 10.000, maka 2,5 kilo berapa kira-kira Wahyu dikeluarkan zakat fitrahnya? Kita itu berupa makanan pokok beras tadi kan. Jadi beras yang kita keluarkan itu 2,5 kilo. Kalau 1 kilonya 10.000, maka berapa uang yang harus kita keluarkan senilai dengan 2,5 kilo itu tadi? 25.000, Bu. 25.000, Bu. Oh iya, pintar anak ibu ya. Jadi 25.000 tergantung dari beras atau makanan pokok yang kita makan. Kalau harganya misalnya 15.000, kita kalikan 2,5 kilo kali 15.000. Jadi kalau makanan pokok kita itu harganya yang paling bawah itu ada 10.000, itu makanan pokok kita sehari-hari, maka dengan harga itu pula lah kita keluarkan makanan pokok kita atau zakat kita. Jadi anak-anak ibu dalam hal ini agar lebih mengingatkan orang tuanya. Sekiranya orang tua anak-anak ibu
kurang mampu atau orang tuanya punya pekerjaan yang tidak tetap. Begitu masuk bulan Ramadan, maka zakat fitrah itu sudah bisa mulai kita cicil. Seandainya anggota keluarga ada 7 orang, maka dari awal bulan Ramadan sudah bisa kita cicil. Untuk minggu ini 2 orang, untuk berikutnya dua orang lagi, dan begitu seterusnya. Kalau kita dalam keadaan yang kurang, yang keadaannya ekonominya kurang. Jadi kita tetap berusaha bagaimana kita mengeluarkan zakat fitrah. Ya, jadi karena ini mendidik kita supaya kita jangan bersifat kikir. Orang yang dermawan, insya Allah itu nantinya rezekinya akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah pembelajaran kita pada hari ini. Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran kita ini, ada baiknya kita buat rangkuman. Yang pertama, zakat menurut bahasa bermakna membersihkan. Sedangkan menurut istilah, zakat itu berarti mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Yang kedua, zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kilo atau 3,5 liter tiap orang yang diberikan kepada fakir miskin. Yang ketiga, orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah mereka yang beragama Islam, memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari, masih hidup sampai akhir bulan Ramadan. Dan yang keempat, zakat fitrah dikeluarkan mulai masuk bulan Ramadan sampai akhir Ramadan sebelum khatib naik sebelum khatib turun mimbar ya. Kemudian yang kelima, zakat fitrah hukumnya adalah apa tadi anak ibu? Wajib. Zakat fitrah hukumnya adalah wajib atau fardu ain. Jadi sedapat mungkin kita sebagai orang Islam, maka kita tunaikanlah yang lima tersebut, termasuklah bagian daripada zakat fitrah. Kira-kira sampai di sini ada anak-anak ibu, dari penjelasan anak-anak ibu, ada enggak yang kira-kira kurang mengerti? Tidak, Bu. Nah, Bu. Berarti anak-anak ibu sudah paham ya. Ya, kalau begitu ibu mau bertanya, siapa yang bisa jawab? Zakat fitrah menurut bahasa itu artinya apa? Ya, zakat menurut bahasa itu artinya apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Tumbuh, Bu. Tumbuh atau berkembang, Bu? Ya, iya, tumbuh, berkembang atau membersihkan. Ya, sebagaimana firman Allah di dalam surat apa tadi sayang? Dalam surat apa tadi ini? Surat At-Taubah ayat berapa? Ayat berapa tadi nak? Ayat 103. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan, yang melafalkan daripada surah At-Taubah ayat 3 ini? Ayo, siapa yang bisa melafalkan bacaan surat At-Taubah ini? Ayo, siapa? Atau sama-sama kita baca? Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Iya, artinya apa nak? Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Doalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Amin. Ya, itu mengenai surat At-Taubah ya, ayat 103. Kemudian, ayo anak ibu Yozen, mana nih Yozen dari tadi tidak ada kelihatan dan kedengaran suaranya. Dan dalam
berzakat ini, mengeluarkan zakat fitrah, itu apa yang harus kita keluarkan? Berupa apa, Yozen? Makanan pokok, Bu. Makanan pokok, Bu. Makanan pokok itu apa saja? Putus suaranya, Bu. Suaranya putus-putus. Oh, sinyalnya kali enak ya. Sinyalnya kali. Jadi panduan zakat fitrah itu adalah berupa beras, kurma, dan gandum. Baiklah, anak-anak ibu, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Anak-anak ibu kira-kira udah paham semuanya ini? Sudah, Bu. Iya. Kalau sudah paham, di sini ibu akan memberikan tugas kepada anak Sudah habis makan juga. kelompok. Sudah makan Ya, juga tadi. jadi di sini ada terdiri dari 5 kelompok ya. Kelompok pertama itu ada Sahril, Uun, Vivi, dan Susilawati. Kelompok kedua Yozen, Dinda, Zulfahmi, dan Yin Fitri. Kelompok 3 yaitu Tinur, Tabah, Irawati, Yusniar, dan Zulfahmi. Dan Yusniar ya, Zulfahminya 2 dan 4 sama ibu. Kemudian kelompok 4 Yulia, Yeni, Trimurti, dan Zubaida. Dan kelompok 4 itu Tri Susanti, Wahyu, dan Ulhusna. Jadi di sini tugas yang bisa anak ibu kerjakan ya, yaitu berupa diskusi. Yang pertama soalnya adalah jelaskan makna zakat menurut bahasa dan istilah. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? Dan yang ketiga, mengapa umat Islam wajib membayar zakat fitrah? Yang keempat, berupa apa zakat fitrah yang dikeluarkan dan berapa ukuran atau takaran? Itulah soal ya dari ibu, mohon dikerjakan. Ya, berhubung juga waktu juga sudah habis, maka pada kesempatan kali ini mungkin tugas ini tidak bisa pada kesempatan ini, maka tugas ini bisa diselesaikan di rumah secara berkelompok, secara berdiskusi. Minggu depan dikumpulkan kembali. Jadi sebelum kita pulang, maka sama-sama kita akhiri kelas kita pada sore hari ini dengan membacakan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.